Shalom, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya yakin dan percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati kehidupan kita. Pada sore hari ini saya akan membagikan sedikit daripada firman Tuhan, yaitu dengan tema yaitu setiap keadaan mendatangkan hikmah. Kita ambil ayat firman Tuhan ini dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Nah, saya ambil satu ayat yang penting, yaitu Mazmur 30 ayat 12. Tapi saya akan membacakan untuk kita ayat 30 sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenangan aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kubangku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagiku, dan janganlah berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Oke teman-teman, pada sore hari ini tema kita seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu setiap keadaan mendatangkan hikmah. Nah, mazmur ini adalah mazmur puji-pujian, nyanyian siara dari Daud. Dalam perkembangan selanjutnya, mazmur ini dinyanyikan ketika diadakannya pentabisan bait suci. Dan sejak tahun 165 sebelum Masehi, bangsa Yahudi mengadakan perayaan pentabisan bait suci setiap tahun. Di saat-saat itulah biasanya mazmur ini dinyanyikan. Nah, ini sebuah kesaksian dari Daud atas besarnya kasih Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan tetap berkarya memperbaiki dan menyelamatkan orang-orang yang mau datang bermohon, yang mau datang untuk meminta pertolongan kepadanya. Tidak seorang pun Tuhan menolak, tapi Dia tetap mau menolong. Di sini Daud mengajak dan memberitakan agar semua orang memuliakan nama Tuhan atas segala kebaikannya, sebab Tuhan mendengar permohonan dan Ia menerima setiap orang yang datang kepadanya, yang meminta pengharapan kepadanya. Daud merasa bahwa seolah-olah ia telah diangkat dari dunia orang mati dan dihidupkan kembali. Nah, kita melihat tema kita pada sore hari ini, yaitu bahwa setiap keadaan mendatangkan hikmah. Kenapa saya katakan bahwa setiap keadaan mendatangkan hikmah? Nah, tidak selamanya kehidupan yang kita jalani ini mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi yang membawa kita larut dalam kepedihan dan ratapan, dalam tangisan, suka dan duka, bahagia, tawa dan sedih adalah dua sisi yang pasti akan selalu datang dalam kehidupan manusia. Namun, belajarlah untuk selalu memetik hikmah di setiap keadaan. Nah, teman-teman sekalian, kebanyakan dari kita tak bisa menerima keadaan sulit. Ya, benar. Ketika kita mengalami yang namanya keadaan sulit, pasti kita banyak mengeluh. Saya seperti itu.
lebih senang mengalami yang namanya bahagia dibandingkan yang namanya kesulitan. Siapa sih yang mau mengalami kesulitan? Saya tidak mau. Karena apa? Kesulitan itu buat saya mengeluh terus. Tapi di sini tema kita yaitu bahwa setiap keadaan mendatangkan yang namanya hikmah. Nah, ketika kita mengalami yang namanya kesulitan hidup, kita selalu mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan bahkan kita menyalahkan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan seringkali memakai keadaan sulit sebagai cara untuk melatih kepekaan rohani kita, membuka mata iman kita bahwa Dia adalah Tuhan sang pengendali keadaan. Dia sanggup mengubah setiap keadaan menjadi lebih baik. Kita lihat ketika Ayub mengalami keadaan sulit, yang terjadi adalah bahwa dia tetap mengikuti Tuhan, dia tetap mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami kesulitan dan bahkan segala sesuatu yang dia punya habis, bukan saja itu, orang-orang di sekitar dia, orang-orang terdekat dia pergi meninggalkan dia, bahkan menghina-hina dia. Tapi yang terjadi adalah bahwa dia tetap mengikuti ketetapan daripada Tuhan. Dan yang terjadi adalah bahwa ketika Ayub dipulihkan, yaitu bahwa setiap berkat-berkat Tuhan kembali kepada dia, yaitu berlipat kali ganda dia mendapatkan berkat Tuhan. Kita juga lihat dari Yusuf ketika dia mengalami kesulitan hidup, benci saudara-saudaranya, dijual, bahkan dia sampai di penjara. Tapi apa yang terjadi? Dia mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, dan yang terjadi adalah bahwa hasil yang terbaik yang dia dapat ketika dia mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi mungkin ini satu pelajaran bagi saya juga ya teman-teman, bahwa keadaan sulit bisa berubah menjadi manis ketika kita mengikuti ketetapan-ketetapan daripada Tuhan. Nah, ketika Ayub mengalami itu, ketika Yusuf mengalami itu, mereka tetap bersedia menerima ajaran-ajaran dari Tuhan dan belajar untuk mengutamakan Tuhan. Melalui keadaan sulit, kita harus belajar memahami bahwa apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita seperti apa? Tuhan mau kita jadi seperti apa? Yang penting adalah seperti itu. Karena ketika kita memahami ketetapan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa pengeluhan semuanya dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang biasanya kita mengerutu, yang biasanya kita mengeluh, yang biasanya kita tidak bersyukur, akan berbuah manis ketika kita mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan dengan cara apa? Bersyukur, berterima kasih. Yang terjadi adalah berbuah manis. Yang tadinya kesulitan yang kita rasakan, itu akan berubah menjadi apa? Sebuah harapan yang manis dalam kehidupan kita. Nah, melalui kesulitan yang ada, Tuhan rindu agar kita hidup tetap pada ketetapannya, dan yang terjadi adalah Tuhan mau agar iman kita, rohani kita semakin bertumbuh. Tidak hanya di situ-situ saja, Tuhan mau agar apa? Iman kita atau hidup kita semakin menjadi berkat bagi orang lain, atau semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kebanyakan orang mengalami kesulitan, merasa kecut. Bukan kebanyakan orang, saya juga seperti itu. Merasa kecut, hatinya bagaimana ini Tuhan, kok saya sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, saya sudah hidup dalam Tuhan bertahun-tahun, kok masa seperti ini gitu. Tapi yang Tuhan mau kita dengarkan yaitu bahwa coba kita belajar untuk mengucap syukur, coba kita belajar untuk memahami keadaan, coba kita belajar untuk mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya yakin dan percaya yaitu bahwa keadaan yang tadinya pahit akan berbuah menjadi manis. Karena apa? Kita sudah mau untuk belajar mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, banyak orang percaya, kenapa banyak orang percaya bisa frustasi, bisa stres, bisa gila, bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya bagi orang percaya, bagi orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, tidak melakukan hal seperti itu, tidak mengalami seperti itu. Karena apa? Karena ketika mengalami keadaan sulit, tidak bersyukur, tidak mau berada di jalurnya Tuhan, mencari solusi yang ya memang sih penting untuk mencari solusi, tapi yang Tuhan mau yaitu solusi terpenting adalah bahwa kita datang kepada Tuhan, membawa
setiap permasalahan kita, belajar untuk menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya yakin dan percaya yaitu bahwa hidup kita akan berhasil. Yang tadinya sulit akan berbuah menjadi manis. Nah, inti dari kebenaran firman Tuhan ini pada sore hari ini, pada hari ini yaitu bahwa setiap keadaan yang kita alami pada saat ini, mari kita belajar untuk apa? Tetap ada dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya yakin dan percaya teman-teman bahwa ketika kita berada di dalam ketetapan Tuhan, setiap apa yang kita alami, susah, duka, sedih, senang, kita akan lebih banyak bersyukur. Kita akan lebih banyak berterima kasih kalau kita belajar untuk mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, kita harus mengingat bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu semua atas rancangan Tuhan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Nah, namun yang Tuhan inginkan yaitu bahwa ketika kita mengalami setiap musim hidup kita hanya belajar untuk apa? Selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Nah, peringatan Tuhan ini adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Karena Dia atau Tuhan sendiri, Dia tidak mau mengendaki kita menempuh jalan yang salah. Tuhan tidak mau kita menempuh satu jalan yang salah. Namun yang Tuhan mau yaitu bahwa ketika kita mengalami yang namanya kegelisahan, mengalami yang namanya kesulitan hidup, yang Tuhan mau yaitu bahwa datang kepada Tuhan. Tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya teman-teman mampu untuk mengalami keadaan. Sesulit apapun keadaan itu, Tuhan sanggup untuk mengubah menjadi manis. Kesimpulan pada sore hari ini yaitu bahwa belajar untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Karena ketika kita belajar bersyukur, kita akan mampu untuk hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi kalau kita tidak belajar bersyukur, kita akan sulit untuk hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mari teman-teman, kita jangan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kita belajar untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya pun belajar untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan saya. Karena saya yakin dan percaya bahwa kehidupan saya semua atas rancangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka saya tidak bisa ada sampai saat ini. Tapi semua karena Tuhan, makanya saya bisa ada sampai saat ini. Karena rancangan Tuhan yang luar biasa, saya bisa ada sampai saat ini. Banyak hal yang saya alami teman-teman, banyak suka, banyak duka yang saya alami. Tapi dari situasi itu saya mau belajar bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik bagi saya. Saya mau mengambil setiap hikmah yang positif dari keadaan yang sulit, keadaan yang susah, dengan cara yaitu bahwa serahkan sama Tuhan, hidup tetap dalam ketetapan Tuhan, maka Tuhan membuka hal-hal yang baik. Tuhan memberikan hal-hal yang baik. Keadaan yang sulit saya bisa menjalani, bahkan saya melihat keadaan yang sulit itu sebagai satu ucapan syukur dalam kehidupan saya. Nah, itu saja yang dapat saya bagikan. Saya yakin dan percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Mari kita belajar menjadi pelaku firman yang baik, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan cara apa? Bersyukur dengan dan berterima kasih ketika mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.